Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Jadi kali ini kita akan membahas pasal tentang berwudu. Ketahuilah bahwa bersuci atau toharoh itu terbagi menjadi tiga ya. Jadi toharoh itu bisa dengan cara berwudu, yang kedua dengan cara mandi, yang ketiga adalah dengan cara tayamum. Jadi bersuci itu bisa dilakukan dengan cara berwudu atau mandi atau dengan cara tayamum. Yang paling umum toharoh itu adalah dengan cara berwudu. Karena wudu ini untuk menghilangkan hadas-hadas kecil. Jadi setiap mau sholat maka dia harus berwudu dulu. Wudu ini mempunyai beberapa kesunahan, mempunyai beberapa syarat, mempunyai beberapa kefarduan, kewajiban-kewajiban. Kalau syarat-syaratnya wudu, yang pertama harus orang Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga airnya suci, yang keempat tidak adanya mani yang sifatnya hissi atau penghalang yang sifatnya indrawi. Misalnya ada kotoran di tubuhnya, ini termasuk penghalang yang sifatnya hissi. Atau adanya penghalang yang sifatnya syar'i, atau tidak adanya penghalang yang sifatnya syar'i seperti karena adanya haid, nifas. Ini penghalang wudu tapi sifatnya syar'i. Ketika haid, ketika nifas maka tidak sah wudunya karena ada manik syar'i di situ. Termasuk syaratnya wudu adalah harus sudah masuk waktu sholat, khusus bagi orang yang dawid daruroh, yang punya darurat, seperti orang yang daimul hadas, orang yang beser, misalnya kencing terus nggak selesai itu, atau kentut terus nggak selesai, namanya daimul hadas ya. Bagi orang yang daimul hadas, ketika hendak berwudu maka syaratnya harus sudah masuk waktunya sholat ya. Sedangkan fardu-fardunya wudu maka sebagai berikut yang akan kita bahas dalam kesempatan ini. Wa furudul wudu utai pira-pira fardune wudu sitatu asya'a iku 6 pira-pira perkara. Di fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama an-niyatu, yaitu niat. Di wudu itu harus niat ya. Tanpa niat maka tidak sah wudunya, harus berniat. Kapan niatnya? Inda ghuslil wajhi, ing dalem nalikane mbasuh wajah. Jadi niat itu ketika ya membasuh wajah, itu niat ya. Sambil niat di situ ya. Yang kedua yang termasuk fardunya wudu adalah wa ghuslul wajhi lan basuh wajah. Membasuh wajah itu bagian depan ya, yang tampak di depan ini wajah ya. Dimulai dari depan telinga pada dagu ya pinggalane iki lah namanya wajah. Ini harus dibasuh. Yang ketiga yang menjadi fardunya wudu adalah ghuslul yadaini lan basuh tangan loro. Basuh kedua tangan ilal mirfaqo ini tumeka maring sikut loro. Dua tangan sampai kedua siku-sikunya ini dibasuh ya, wajib dibasuh. Jadi harus diperhatikan di siku-siku belakang ini biasanya masih ada yang kering-kering, itu jangan sampai terjadi ketika wudu. Kalau di depannya, kalau di tangannya ada cincinnya gimana? Maka ketika ada cincin di tangannya maka harus cincinnya harus digerak-gerakkan ya, depan ke belakang atau diputar-putar. Biar apa? Biar airnya bisa masuk ke dalam. Bagaimana kalau ada kotoran di bawah kuku?
Ketika ada kotoran di bawah kuku, kalau banyak maka harus dihilangkan, kalau hanya sedikit saja maka masih dimakfu, tidak apa-apa. Termasuk fardunya wudu lagi yang nomor 4, wa mashu ba'dir ra'si, lan ngusap sebagian kepala. Di kepala itu daerah yang berada di belakang, yang berambut yang berada di belakang wajah, ini namanya kepala. Ini harus dibasuh, harus diusap. Jadi walau sya'rotan, walaupun rambutnya ini hanya, walaupun yang diusap ini hanya sebagian rambut saja, ya, saja di sini, boleh di sini atau di sini atau di sini, tidak apa-apa. Yang penting masih dalam batas kepala. Jadi fardunya itu mengusap sebagian saja. Bagaimana kalau diusap semuanya? Misalnya di gini, ya, maka tidak apa-apa. Ini malah disunahkan seperti itu, ya. Jadi sunnahnya itu diusap semuanya. Ya, kalau yang fardunya, wajibnya itu hanya sebagian rambut saja, diusap sebagian rambut saja. Yang nomor 5 yang termasuk fardunya wudu, wa ghuslur rijlaini, lan basuh sikil loro, ya, membasuh kedua kaki. Ma'al Ka'bah ini sertane kemiren loro. Ya, mengusap kedua kaki, membasuh kedua kaki sampai batas di atas kemiren itu. Yang nomor 6 fardunya wudu wat tartibu lan tartib. Tartib itu berurutan, ya. Alama ingat asih barang dakarna kang wis nyebut sapa kita bu ing ma. Yang terakhir adalah harus berurutan. Jadi wudu itu tidak bisa dibolak-balik, kaki dulu baru tangan, atau sebaliknya, ya, dari ngusap kepala dulu baru kaki, baru tangan, tidak boleh. Harus berurutan, membasuh wajah, dua tangan, dan seterusnya harus urut.